Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Azufan Sujono dengan NIM 2020103103113112. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 jaringan komputer kelas K. Di sini kita diberikan studi kasus yaitu configure router on a stick interconnect routing. Nah, pilihan sendiri merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak secara logika sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Sedangkan komunikasi antar host dalam sebuah VLAN dengan host yang lain dinamakan inter-VLAN. Jadi perbedaannya adalah VLAN merupakan sekelompok perangkat yang saling terkonfigurasi, sedangkan inter-VLAN bisa dikatakan sebagai penghubung komunikasi host antar VLAN dengan antara satu dan yang lainnya. Untuk yang pertama, pada topologi ini, studi kasus ini sudah saya konfigurasi. Untuk yang pertama, kita masuk ke part 1. Nah, di sini kita disuruh untuk menambahkan VLAN ke switch. Nah, step 1, klik VLAN on S1. Nah, maksudnya kita disuruh membuat VLAN 10 dan VLAN 30 pada S1. Untuk membuat VLAN pada switch itu cukup menggunakan command seperti ini. Nah, untuk VLAN 10 seperti ini, VLAN 10 dan VLAN 30 cukup seperti ini. Nah, untuk step kedua, to assign VLAN to port. Nah, di sini untuk step 2 kita disuruh mengkonfigurasi interface F06 dan F011 as access port and assign VLAN. Nah, maksudnya apa? Di sini kita disuruh untuk merubah mode F06 dan F011 itu menjadi mode akses. Nah, VLAN sendiri itu memiliki 4 mode yang terbagi dalam 2, yaitu statik dan dynamic. Untuk statik sendiri memiliki mode terang dan akses, sedangkan dynamic sendiri memiliki disable dan auto. Nah, di sini kita disuruh mengkonfigurasinya menjadi mode akses untuk menjalurkan VLAN tersebut ke port yang dituju. Nah, untuk yang pertama, assign the port connected to PC1 to VLAN 10, dan yang kedua, assign the port connected to PC3 to VLAN 30. Nah, kenapa di sini kita disuruh menggunakan mode akses? Karena pada masing-masing port itu hanya membawa satu VLAN. Contoh di port 011 itu hanya membawa VLAN 10. Nah, dan untuk F06 itu hanya membawa satu VLAN, yaitu VLAN 30. Nah, mode akses sendiri itu hanya dapat membawa satu VLAN. Sedangkan mode terang itu dapat membawa lebih dari satu VLAN. Untuk konfigurasinya kita cukup masuk ke masing-masing interface. Nah, ini untuk yang pertama, interface F01 itu kita ubah menjadi switch port mode akses. Nah, setelah itu kita berikan akses pada VLAN yang diinginkan. Nah, pada F011 itu kita mengizinkan akses VLAN 10. Jadi port ini hanya bisa dilalui oleh anggota-anggota VLAN 10. Untuk yang kedua adalah kita masuk ke IRT F06 atau masuk ke interface F06. Lalu kita rubah juga modenya menjadi mode akses. Lalu kita izinkan untuk VLAN 30 pada F06. Untuk yang berikutnya adalah issue the show VLAN brief command to verify VLAN configuration. Nah, di sini kita disuruh ngecek untuk memverifikasi VLAN konfigurasinya apakah sudah aktif. Nah, itu kita cukup ketikkan command show VLAN brief. Nah, itu akan muncul di sini hasilnya. Nah, di sini sudah terbuat VLAN 30 dan VLAN 10. Untuk VLAN 10 sendiri di sini tersambung ke port F011 dan VLAN 30 itu tersambung ke F06. Lanjut ke step 3. Nah, di step 3 ini kita disuruh untuk mengecek connectivity antara PC1 dan PC3. Nah, kita disuruh melakukan ping dari PC1 ke PC3. Nah, tadi saya sudah melakukan ping setelah konfigurasi batas. Nah, itu kita dapatkan request timeout. Nah, kenapa kita dapatkan request timeout? Ini karena kita belum membuat subinterface-nya. Nah, subinterface sendiri
itu adalah penghubung antar VLAN, interface trunking, agar ada beberapa satu atau lebih VLAN itu dapat saling berkomunikasi. Nah, untuk berikutnya yaitu part 2, nah konfigurasi subinterface. Nah, di sini kita disuruh mengkonfigurasi subinterface pada R1 atau router 1 menggunakan 802.1q encapsulation. Nah, encapsulation itu sendiri merupakan konfigurasi untuk menghubungkan subinterface dari masing-masing VLAN atau memberi hak akses untuk interface trunking agar kedua VLAN dapat terhubung. Nah, di sini kita disuruh mengonfigurasi, kita masuk ke interface gigabit 0/0 itu port milik router yang digunakan sebagai penghubung ke switch. Nah, setelah itu kita disuruh melakukan encapsulation .1q Q10. Nah, itu .1q10. Nah, itu kita maksudnya membuat subinterface untuk VLAN 10. Lalu kita masukkan IP address-nya, itu ada di sini. Nah, di sini ini untuk gigabit Ethernet 0/0 VLAN 10. Nah, setelah itu untuk yang B, repeat for the G0/0 subinterface. Nah, setelah itu setelah kita lakukan untuk VLAN 10, kita lakukan juga untuk VLAN 30 dengan IP yang sudah disediakan di sini. Nah, di sini dengan cara yang sama. Masuk ke IRTG 0/0.30, maksudnya VLAN 30. Nah, itu kita lakukan encapsulation .1q 30 yang kita masukkan IP address-nya. Setelah itu kita disuruh mengecek verifikasi konfigurasi. Nah, itu kita disuruh mengecek konfigurasi. Lalu untuk yang B itu enable the G0/0 interface. Nah, di sini kita disuruh mengaktifkan port atau jalur G0/0. Nah, itu cukup menggunakan perintah no-sh atau no shutdown. Nah, pertama kita masuk ke interface-nya dulu, no/0, lalu kita no shutdown. Nah, setelah itu nanti akan muncul notifikasi bahwa debit 0/0 itu change state to up. Nah, itu berarti sudah menyala. Lalu kita masuk ke part 3, test connectivity with interference routing. Nah, di sini kita disuruh melakukan cek konektivitas lagi dari PC1 ke PC3 dengan melakukan ping. Nah, di sini untuk ping yang kedua masih didapatkan hasil request timeout atau RTO. Nah, ini kenapa? Ini karena pada switch atau S1 itu belum kita lakukan trunking. Atau maksudnya pada G0/1 pada switch ini belum kita rubah menjadi mode terang. Kenapa harus menggunakan mode terang? Karena pada 01 ini dia membawa dua VLAN atau lebih dari satu VLAN. Nah, untuk VLAN yang satunya VLAN 10 dan VLAN 30. Nah, karena itu kenapa kita harus mengkonfigurasinya dalam mode terang. Nah, itu cukup kita masuk ke interface-nya, interface gigabit 0/1, lalu kita rubah modenya menjadi switch port mode terang. Setelah itu, nah, untuk step 3 atau step terakhirnya kita disuruh mengecek test connectivity lagi dari PC1 atau PC3. Bisa coba untuk dari PC1 ke PC3. Nah, itu di sini sudah mendapatkan reply atau sudah tersambung ke PC3. Nah, jadi di sini interference yang kita lakukan konfigurasinya sudah berhasil. Mungkin seperti itu penjelasan saya mengenai tugas 2 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.